الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Shaimin Shaimat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Insyaallah dalam hitungan hari kita akan melaksanakan salat Idul Fitri 2 hari lagi ya. Kalau seandainya Ramadan ini kita deskripsikan dengan sebuah pertandingan musabaqah, maka malam-malam ini adalah malam-malam grand final. Biasanya di mana-mana pertandingan babak-babak final itu pesertanya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit ya. Oleh karena itu semoga kita semua menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Saya baru pulang dari Tanah Suci ya, baru pulang kemarin ya. Ada pemandangan yang sangat kontras dengan di Indonesia ya. Di Tanah Suci baik di Mekah maupun Madinah, justru umroh akhir Ramadan itu sangat luar biasa. Tetapi di Indonesia itu berbeda. Apalagi tahun ini ya sudah diperbolehkan, malah disarankan untuk mudik karena sudah 2 tahun tidak mudik, sehingga sebagian dari jamaah masjid ini sudah pindah ke mana? Perjalanan, terminal, bandara, mungkin ada yang sudah nyampe ke kampung. Itu nggak apa-apa, yang penting niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Saudi dan Indonesia memang beda. Poin penting yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan sisa waktu ini, terutama di akhir Ramadan ini. Karena di penghujung ini Allah berkenan memberikan kita hadiah, grand prize ya, untuk para hambanya yang menjadi pemenang ya dalam menjalankan ibadah suci Ramadan. Itu apa hadiahnya? Malam Lailatul Qadar. Tidak semua orang punya kesempatan. Saya cuma nggak bisa bayangkan untuk Ramadan tahun ini kira-kira 2 kali apa sekali itu grand prize-nya itu. Karena berbeda awal Ramadannya kan, katanya ganjil pada sisi apa kan? Gak usah berebut, gak usah diskusikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti maha tahu siapa hambanya yang paling berhak untuk mendapatkan malam penghargaan itu, grand final itu ya. Jadi jangan ditarik kemana-mana ya. Karena Allah pasti maha tahu. Shaimin Shaimat yang dirahmati Allah,
Poin penting bagi kita adalah kalau kita menelisik sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, setiap menjelang akhir Ramadan, para sahabat itu sedih, nangis. Ketika ditanya apa yang menyebabkan gerangan para sahabat itu sedih, mereka sedih karena akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Saya nggak tahu kalau kita seperti apa. Mungkin kebalikannya, senang ya, kan mulai baju baru, ketemu keluarga dan lain-lain ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna sanata kullaha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu fadilah, keagungan, kemuliaan bulan suci Ramadan, pasti berharap satu tahun itu sepenuhnya menjadi bulan suci Ramadan. Li'annal hasanat mujtama'ah, karena berbagai kebaikan itu ditumpah ruahkan, dikumpulkan pada bulan suci Ramadan. Luar biasa. Tidak ada malam-malam atau hari-hari yang lebih indah dibandingkan bulan suci Ramadan. Luar biasa. Orang begitu gampang, begitu mudah berbuat baik. Bangun malam, menyiapkan takjil, tadarus Al-Quran, berbagi, berinfak, bersedekah, dan lain-lainnya. Kalau kita pingin mau ngomongin orang, malas, malu pada bulan suci Ramadan ya. Maaf, ini bulan suci Ramadan tertunda. Itu luar biasa. Nah, sehingga Ramadan itu memang bulan untuk membersihkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Kalau falah itu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Kalau robi itu keuntungan material. Kita bisnis untungnya 1 miliar, itu robi. Tapi qad aflaha, seperti misalnya hayya 'alal falah, itu keuntungannya duniawi dan ukhrawi. Gak kebayang seperti apa. Nah, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang dapat membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Pada bulan Ramadan ini ya, ini adalah saat yang tepat untuk membersihkan diri kita, baik secara fisik ya maupun rohani ya. Di depstrak ya. Secara fisik misalnya dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan itu insya Allah lebih sehat, betul. Sepanjang puasanya betul, tidak balas dendam ya. Nah, biasanya yang kelebihan berat badan, kalau saya sendiri ya, Ramadan itu rata-rata turun 3 kilo sampai 5 kilo. Sepanjang puasanya tidak balas dendam. Karena kan biasanya makan 3 kali, makan 2 kali kan? Ya tambah ngemil lah sedikit. Tetapi meskipun 2 kali, sekali berbuka 2 piring, sami mawon. Makanya jangan balas dendam. Nah, yang berat badan insya Allah berkurang, dibersihkan, sungguh tasihau. Yang kurang makan pada bulan Ramadan, insya Allah cukup makan. Kurang makan misalnya karena memang tidak ada uang ya, karena kepapaan dan lain-lain. Yang penting rajin ke masjid. Hampir semua masjid menyiapkan takjil. Masya Allah, kalau di Mekah, di Madinah itu ya, jumlah orang yang mau berinfak, bersedekah itu lebih banyak dibandingkan yang menerima, sampai sulit mereka itu. Kalau di kita masih lebih banyak yang menerima sedekah. Pada karena itu orang-orang yang kekurangan makan pada bulan Ramadan ini insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting rajin ke masjid. Artinya
Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan tempat ibadah kepada Allah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, maka Ramadan di mana tujuannya adalah untuk membentuk pribadi takwa, mari jadikan takwa itu sebagai solusi kehidupan. Allah nyatakan dalam Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dengan cara-cara yang tidak terduga. Dan tujuan puasa itu sebagaimana kita fahami bersama, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dengan demikian, ya, puasa ini luar biasa dahsyat fadilahnya, keutamaannya, baik secara personal maupun ya secara kekeluargaan maupun secara sosial. Dan untuk itu, ya, karena konteks tazkiyatun nafs ini adalah bagaimana kita betul-betul menjaga kebersihan diri kita ini, termasuk ya apa, tazkiyatul mal melalui apa, zakat, pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah, sedekah wajib yang berfungsi untuk mensucikannya. Tazkiyatul mal, tazkiyatul qalb, ya, membersihkan hati. Karena selain kita dituntut untuk berpuasa secara fisik, ya, tapi juga berpuasa secara batin, ya. Itulah yang dalam konteks Imam Al-Ghazali yang namanya saumul khawas, saumul khawasil khawas, ya, gak cukup. Oleh karena itu, kenapa, ya, setelah akhir Ramadan kemudian masuk kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian, ya, kepada kefitrahan. Sebagaimana Nabi nyatakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Karena setelah masa 1 bulan kita dibersihkan dari dosa-dosa, ya, kecuali dosa besar. Dosa besar itu harus melalui proses taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa waktu, ya, 2 malam kita ketemu malam ganjil, sekali lagi, ya, besok malam, ya, kita manfaatkan untuk perbanyak itikaf, ya. Dan kemudian kita berazam, ya, untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kita, dan seakan-akan Ramadan terakhir untuk kita. Tentunya sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah masih berkenan memberikan kita umur panjang, umur yang barokah, sehingga kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ajal memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ada yang tahu kapan ajal itu tiba. Dan Allah berkenan untuk merubah itu semua. Karena itu, bermunajatlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Yang barangkali dalam konteks logika kita tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Idza aradallahu syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Oleh karena itu, bermunajatlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Semoga apa yang menjadi hajat kita, semua keluarga kita, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Allah menjanjikan dalam surat Al-Baqarah 100 berapa? 86, yang merupakan rangkaian, ya, dari apa? Surat yang terkait dengan Siyam Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Manakala hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan, aku dekat, aku dekat. Pada bulan Ramadan Allah lebih dekat dengan kita dibanding bulan-bulan lain. Kita pun juga lebih dekat dengan Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dalam situasi yang dekat itu Allah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya siap
mengijabah, mengabulkan doa-doa hambaku manakala dia mau berdoa. Doa apa saja, untuk kebaikan kita, untuk keluarga kita, untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu sekali lagi mari kita manfaatkan sisa waktu ya. Karena kalau sang juara ini ya, teman-teman kalau sudah melihat sepak bola yang top itu ya, mereka nggak berpikir 3 menit, 1 menit. Setiap event dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencetak gol. Kemarin misalnya di Mandalika ya, teman-teman yang nonton baik secara langsung maupun live ya, nonton apa GP ya. Kalau sang juara tuh sisa 1 detik dia manfaatkan. Sama dengan kita, meskipun hanya 2 malam, manfaatkan semaksimal mungkin. Siapa tahu yang 1 malam 2 malam itu saat-saat di mana Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu barakah, pintu rahmah, pintu maghfirah untuk kita, dan Allah berikan kita kesempatan umur panjang, umur yang berkah, sehingga bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.